Militer Israel disebut mengalami masalah besar di tengah gencatan senjata dengan Hamas. Pasalnya tentara Israel semakin berkurang sementara pendukung Hamas justru bertambah. Fakta tersebut diungkap oleh media Israel yakni Kan. Dalam laporannya dituliskan sudut pandang praktis bahwa tentara Israel mengalami kekalahan. Adapun kekalahan itu didapat seusai operasi militer di jalur Gaza. Pasalnya kesepakatan gencatan senjata berada di dalam alur kendali Hamas. Sementara diketahui sendiri bahwa Hamas merupakan milisi yang menjadi target utama dari Israel. Lantas media Israel melaporkan bahwa petaka terjadi saat gencatan senjata dilakukan. Dilaporkan reorganisasi militer Israel di Gaza masih dalam tahap pembangunan. Bahkan garis komando di jalur Gaza belum sepenuhnya jelas. Media tersebut juga mengatakan bahwa militer Israel tak lagi memiliki 12.000 tentara. Kondisi itu terjadi lantaran banyak tentara Israel di Gaza yang tewas. Selain itu, Israel akan mengurangi jumlah tentara IDF lantaran pengeluaran besar saat perang. Di satu sisi, media tersebut melaporkan bahwa semakin banyak pihak mendukung Hamas. Pasalnya pasukan pendudukan Israel berupaya mencegah pergerakan warga Palestina dari bagian selatan jalur Gaza ke utara saat gencatan senjata dimulai. Ulasan ini menyadarkan bahwa asumsi kalau kembalinya warga Gaza di selatan ke utara akan memperkuat barisan organisasi Hamas. Nama Rachel Corrie kembali disorot publik di tengah perang memanas Hamas Israel yang dimulai sejak 7 Oktober silam. Pasalnya Rachel Corrie merupakan gadis Amerika Serikat yang tewas lantaran tubuhnya remuk di bulldozer Israel. Kini sosok Rachel Corrie dicintai warga Palestina lantaran dianggap sebagai simbol pengorbanan dan perlawanan. Dikutip dari tribunnews.com, nama Rachel Corrie kembali dikenang oleh Palestina. Pasalnya, Corrie menunjukkan solidaritas untuk rakyat Palestina dengan nyawanya. Kondisi itu terjadi pada Maret 2003 saat Israel mengerahkan bulldozer untuk menghancurkan rumah-rumah orang Palestina di Rafah, jalur Gaza. Dengan beraninya, Corrie berusaha menghentikan bulldozer milik Israel. Bahkan potret aksi Corrie masih tersimpan di media sosial. Terlihat wanita itu menggunakan jaket orange dengan membawa toa. Ia pun menghadang bulldozer Israel yang terus melaju meski ada wanita di depannya. Di foto lain terlihat tubuh Corrie hancur dan berdarah seusai dibulldozer oleh Israel. Perlu diketahui Corrie berada di Gaza lantaran menjalankan tugas kuliahnya. Ia bersama rekan-rekannya terlibat aktivisme menghentikan kekerasan sekaligus mencegah Israel menghancurkan rumah warga Palestina. Selesai aksinya, nama Rachel Corrie selalu dikabarkan media internasional. Tak hanya itu, gadis berusia 23 tahun pun sangat dicintai oleh orang Palestina. Menurut mereka, tak pernah ada sebelumnya orang asing yang mengorbankan nyawa dengan kematian begitu kejam di negeri mereka. Di tengah perang memanas Israel-Hamas, media Zionis justru memberikan pujian untuk militan Palestina. Bahkan media Israel menyebut kecanggihan Hamas berada di luar perkiraan dari tentara Zionis lantaran bisa mendapat data rahasia militer Israel. Kondisi itulah yang membuat Hamas mampu menyerang Israel. Dikutip dari tribunnews.com, media yang memberikan laporan tersebut adalah Yediot Ahronot. Dalam artikelnya dituliskan bahwa secara organisatoris dan infrastruktur, Hamas memiliki kemampuan di luar perkiraan tentara Israel. Salah satu contohnya saat Hamas memiliki jaringan terowongan di jalur Gaza. Media tersebut mengatakan bahwa hal tersebut tidak pernah terfikirkan oleh tentara Israel. Tak hanya itu, media tersebut juga memuji intelijen Hamas yang disebut memiliki kapasitas dan kecanggihan. Pasalnya, intelijen Hamas mampu mendapatkan data dan informasi detail menjelang operasi banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober silam. Pernyataan senada juga disampaikan oleh analisis militer dari surat kabar tersebut, yakni Yossi Yehosua. Ia mengatakan kalau sayap militan Palestina memiliki dokumen, adapun dokumen itu mencangkup rincian struktural brigade paratrooper atau pasukan terjun payung Israel. Intel Hamas pun memiliki informasi mengenai rantai komando dan komposisi sosial di pasukan pertahanan Israel atau IDF. Seorang bocah Israel tewas hingga jasadnya tak bisa dikenali lantaran tubuh terbakar. Mulanya Israel menuduh Hamas yang menjadi dalang pembunuhan tersebut. Namun kini seorang saksi mata mengatakan bahwa bocah Israel itu justru ditembak oleh tank IDF.
Dikutip dari The Grey Zone, bocah itu bernama Lial Hetsroni yang berusia 12 tahun. Ia terbunuh beserta keluarga dan tetangganya saat serangan 7 Oktober di Kibbutz Be'eri. Melalui akun X, Kementerian Luar Negeri Israel merilis informasi terkait kematian Lial Hetsroni. Dalam pernyataannya, tubuh gadis itu terbakar parah sehingga arkeolog forensik membutuhkan waktu 6 minggu untuk mengidentifikasi. Bahkan Kemenlu Israel menuliskan bahwa Lial Hetsroni hanya menyisakan abu dan pecahan tulang. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Ia mengatakan bahwa Lial Hetsroni dibunuh oleh Hamas. Namun baru-baru ini seorang saksi mata mengatakan pernyataan yang berbeda. Pasalnya menurut saksi mata Hetsroni tidak dibunuh oleh Hamas. Sebaliknya bocah berusia 12 tahun itu dibunuh oleh tembakan tank Israel hingga tubuhnya hanya tersisa abu dan tulang. She will translate for me. خلي للكاميرا باي. هلا باي نعم. جود باي. Welcome. جود باي. We'll wait. the doctor waiting also there, so okay. Okay. Welcome. 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 تمام تمام. فاهمك بس لحظة. Ribuan warga Israel melakukan protes di depan kediaman Perdana Menteri Israel yakni Benyamin Netanyahu pada Sabtu 25 November malam. Warga Israel menuntut pembebasan semua tawanan di Gaza yang ditahan oleh Hamas. Ribuan pendemo menuntut agar Netanyahu mengundurkan diri dari pemerintahan Israel. Dikutip dari Al Jazeera, setidaknya ada 100.000 orang berdemo di Tel Aviv. Adapun ribuan orang itu termasuk kerabat hingga keluarga para sandera Hamas. Mereka mengepung rumah Netanyahu untuk menyerukan pembebasan semua tawanan. Mereka menginginkan semua sandera Hamas dibebaskan pada gelombang selanjutnya selama gencatan senjata masih diperlakukan. Reporter Al Jazeera yakni Sarah Khairat melaporkan langsung dari Tel Aviv terkait aksi demonstrasi tersebut. Ia mengaku demo itu merupakan jumlah terbesar sejak perang Hamas-Israel dimulai. Bahkan ribuan pendemo rela menunggu selama berjam-jam agar Netanyahu memberikan kesepakatan baru. Diharapkan aksi tersebut bisa membawa pulang semua sandera dari Hamas. Terlebih Hamas sempat memberikan pernyataan bahwa melakukan penundaan pembebasan kelompok tawanan kedua. Keputusan itu terjadi seusai Israel diduga melanggar gencatan senjata. Kian hari semakin banyak media Israel yang memuji ketahanan Hamas, bahkan otoritas Israel pun mengakui bahwa Hamas memiliki taktik yang cerdik dalam perangnya kali ini. Kondisi itu membuat Israel mengakui kegagalannya. Dikutip dari Al-Mayadinat, hal tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Israel yakni Gideon Sa'ar. Saat itu Gideon melakukan wawancara dengan media Israel terkait perang dengan Hamas. Lantas Gideon mengatakan Hamas masih bertahan hingga saat ini. Bahkan ia memprediksi Hamas masih bertahan hingga akhir perang. Kondisi itu menggambarkan Israel mengalami kegagalan secara total. Sementara pemimpin gerakan Hamas di Gaza yakni Yahya Sinwar selalu mengolok-olok orang Israel. Sinwar mengajak Israel yang selalu sumber terkait perang namun banyak tentaranya yang justru tewas di Gaza. Menanggapi ajakan tersebut, Kepala Otoritas Israel di Gaza, Haim Jalin memberikan komentar yang mengajak agar pasukan pertahanan Israel atau IDF menurunkan sedikit kesombongannya. Sebaliknya, Israel diminta memahami permainan alias perangnya yang terjadi setiap jam dengan Hamas. Jika hal itu dilakukan, kemungkinan kondisi akan berbalik hingga Israel mengalami kemenangan. Yaman kembali menyerang posisi Israel di tengah gencatan senjata dengan Hamas. Terlebih serangan itu terjadi seusai Israel disebut melanggar perjanjian gencatan senjata.
Dikutip dari The Jerusalem Post, terdengar ledakan di Eilat, Israel pada Sabtu 25 November malam. Suara ledakan tersebut menggelegar hingga terdengar di seluruh kota. Diduga ledakan itu berasal dari roket Yaman yang berhasil menembus Iron Dome Israel. Dari video yang beredar terlihat ledakan hingga kepulan asap pekat di wilayah Eilat, sementara baik Yaman maupun Al-Houthi belum memberikan keterangan terkait dugaan serangan tersebut. Namun ledakan di Eilat terjadi seusai Israel melanggar gencatan senjata. Tuduhan itu disampaikan Hamas lantaran tentara Israel diduga masih menembaki warga di sekitar Salah al-Din. Bahkan tank-tank Zionis juga belum meninggalkan lokasi tersebut. Di lokasi terpisah, 2 warga Palestina dilaporkan tewas setelah ditembak tentara Israel. Korban bersama para pengungsi lainnya diketahui hendak pulang ke Gaza Utara setelah gencatan senjata dimulai. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.